Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Rumawan, NIM A71019025, kelas praktikum jaringan komputer kelas B. Yang pertama, hub. Hub adalah titik koneksi umum untuk perangkat dalam jaringan. Hub menghubungkan segmen LAN. Ini berisi beberapa port sehingga ketika sebuah paket tiba di satu port tersebut disalin ke port lain sehingga semua segmen LAN dapat melihat semua paket. Untuk kegunaannya, hub adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai terminal. Hub beroperasi pada layar satu, physical layer, dari model OSI. Secara fisik, hub dan switch tampak mirip, namun secara logika hub bekerja seperti bus. Switch adalah perangkat keras kecil yang menggabungkan beberapa komputer bersama-sama dalam satu jaringan area lokal. Sebuah saklar umumnya mengandung lebih banyak kecerdasan dan harga yang sedikit lebih tinggi daripada sebuah hub. Switch mampu memeriksa paket data saat diterima, menentukan sumber dan perangkat tujuan masing-masing paket, dan meneruskannya dengan tepat. Untuk fungsinya adalah untuk melakukan bridging transparan sebagai penghubung segmentasi dari banyak jaringan dengan memforward berdasarkan alamat MAC. Switch juga sebagai penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network. Selanjutnya, router. Router adalah perangkat keras kecil yang menggabungkan beberapa jaringan bersama-sama. Jaringan ini dapat mencakup jaringan rumah, kabel atau nirkabel, dan internet. Routing melibatkan perpindahan paket antara jaringan yang berbeda. Untuk kegunaan router adalah digunakan untuk mengambil keputusan routing, meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya, sehingga perangkat layer 2 tidak dapat melakukannya. Ini memelihara tabel routing, biasanya berdasarkan jaringan tujuan. Router melihat header layar network dari paket untuk informasi pengalamatan yang logis. Selanjutnya, fungsi bread yang merupakan alat untuk menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang saling terpisah. Melalui bread ini, tiap user di kedua jaringan komputer LAN tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Selanjutnya, berikut ini jenis-jenis interface yang dapat dijadikan breadboard. Yang pertama, Ethernet. Yang kedua, VLAN, merupakan bagian dari Ethernet atau wireless interface. Yang selanjutnya kedua, jangan melakukan bridge sebuah VLAN dengan interface induknya. Yang selanjutnya, wireless AP, WDS, dan station pseudo break. Not station pseudo break tidak bisa dibanding. Yang terakhir, PPTP, selama break dilakukan baik di sisi server maupun klien. QW adalah cara pelimitan sederhana berdasarkan data rate. Simbol QW juga merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth, upload dan download tiap user. Lanjutnya, adapun proses pada simbol WW adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua paket akan diurutkan terlebih dahulu sehingga harus melewati setiap WW yang ada sebelum paket menuju komputer yang dituju. Pada WW3, semua paket melewati trafik secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, simbol WW menghasilkan delay yang lebih lama. Untuk yang kedua, mengatur aliran paket data secara bidirectional dua arah, baik untuk maupun unggah. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal VLAN dan membuat sistem hotspot login. Selanjutnya, hal yang ditekankan dalam melakukan shorting router mikrotik untuk server hotspot adalah langkah-langkah pembuatan hotspot, bandwidth limit, dan firewall.
dalam membuat hotspot di router MikroTik adalah dengan klik menu IP hotspot, kemudian pilih menu hotspot setup, dan ikuti langkah-langkahnya hingga selesai. Hotspot server IP pool untuk DHCP, server DNS, dan NAT sudah secara otomatis terbuat jika menggunakan fitur hotspot setup. Membuat user profil dalam hotspot. Pada menu IP hotspot, pilih tab user profil, kemudian pilih tanda plus atau ADD. Isikan nama profil sesuai dengan yang akan dibuat dan selanjutnya disesuaikan dengan settingan hotspot yang dibuat. Pada kolom red limit RX atau TX, isikan besaran limit bandwidth yang akan diterapkan. RX untuk batas upload, sedangkan TX untuk download, sehingga misal menjadi 120K atau 250K, dalam artian 128 untuk RX upload dan 256K untuk TX download. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.